Bersama-sama kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini dengan kita akan mengawali pujian dari nyanyian rohani 143, Sucikan dan Kuduskan hati ini. Dan saya undang sidang jemaat kaum muda untuk baik berdiri. Sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyerah. Dari atas kembali, sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa. Dari atas kembali. Doa pembukaan dengan hormat saya serahkan kepada Bapak Gembala. Hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, ya Tuhan. Mulialah nama-Mu, ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar. Baru sekali lagi kita angkat tangan. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Haleluya. 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 Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami bisa beribadah melayani Tuhan saat ini. Sebab kami percaya hanya lewat ibadah pelayanan semacam ini kami bisa merasakan lawatan tangan Tuhan atas kehidupan kami. Apapun keadaan kami, oh Tuhan, terpuruk apapun keadaan kami, Tuhan sanggup mengangkat, memulihkan kami, menolong kami semua. Tuhan sanggup menyempurnakan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah pelayanan dalam tangan kemurahan-Mu. Ampunilah segala dosa kami, sucikan oleh darah-Mu. Dan urapi kami dengan kuat kuasa roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer. Kami seluruh jemaat kaum muda remaja, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung radio, video, internet dimanapun berada. Jalan WR Supratman 4 Surabaya, Jalan Suprapto 2ABC Medan, dalam negeri, luar negeri. Urapi semua Tuhan, untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Urapi kesaksian, memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan,
Sungguh-sungguh adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat pembaruan hidup, mujizat pertolongan terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami masih dalam perjalanan, baik di sini, di Surabaya, di Medan, Engkau lindungi sertai sampai tiba di tempat masing-masing dengan selamat sehat tanpa kekurangan apapun. Yang sudah undur kau mudah tarik kembali. Oh, jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami. Pakai kami bawa jiwa-jiwa baru datang kepadamu. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Lindungi kami. Gedung yang dipakai di sini Surabaya Medan, kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4 yang diparkir di sini Surabaya Medan, juga Tuhan saluran internet, listrik, AC semua, lindungi peralatan, lindungi dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu merintah. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan, Tuhan melawat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kembali saya ucapkan selamat sore, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di tempat ini, tidak lupa kami menyampaikan selamat datang, selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengawali pujian kita dari lagu yang berjudul Suplemen nomor 11, Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Latakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar. Dari atas kembali dengan bangkit berdiri. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Latakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Latakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, biarlah kita kaum muda bisa dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Maka percaya segala jerih payah, lelah, air mata, pergumulan, perkorbanan kita tidak akan percuma, tidak akan sia-sia
Apa yang kita korbankan tidak hilang dan tidak percuma, tetapi akan Tuhan kembalikan. Tuhan sanggup mengembalikan segalanya, ditambah hidup indah dan hidup kekal di Yerusalem baru. Kita akan sambung dengan pujian selanjutnya, Tak Percuma. Tak bekerja di kebun anggurnya, kendati dunia tak menghiraukannya. Namun Tuhan tak lupa saat Dia panggil pulang, ada warisan abadi, kursi hormat dekat matanya. Kor, Apa tak percuma, Tuhan kita tak bangkit, Dia memerintah, surga akan sambutnya, kita akan bersama, karya kesaksian iman, tak percuma. dari atas kembali, ku telah bekerja. Kendati dunia tak menghiraukannya, namun Tuhan tak lupa saat Dia panggil pulang, ada warisan abadi, kursi hormat dekat tatanya. Tak percuma, tak percuma, Tuhan kita tak bangkit, Dia memerintah, surga akan sambutnya, kita akan bersama, karya kesaksian iman, tak percuma. Ayat yang kedua, dia lihat ibadah pelayanan. Lihat ibadah pelayananmu, saat mata dan pergumulanmu. Tak usah putus asa, ada rencana indah dari setiap peristiwa. Percaya pimpinan tangannya. Tak percuma, tak percuma, Tuhan kita tak bangkit, Dia memerintah, surga akan sambutnya, kita akan bersama, karya kesaksian iman, tak percuma. Puji Tuhan. Kita akan sambut pujian selanjutnya dari suplemen nomor 22, Ada Satu Sobatku. Dengan kita sama-sama bangkit berdiri. Satu sobatku yang setia, menari yang tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus.
menghibur hatiku. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kami membuka kesempatan bagi saudara-saudari yang rindu untuk menyaksikan cinta kasih kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan saudara-saudari. Biar sekecil apapun bisa disaksikan di depan, bisa menjadi berkat bagi orang lain yang mendengarkan, bisa menguatkan satu dengan yang lainnya. Sambil menunggu, akan menyanyikan lagu dari nyanyian Rohani 141, Jika Ku Pandang Dunia. Kau pandang dunia, hatiku merasa goyah. Kau pandang manusia, hatiku merasa kecewa. Satunya setia, Yesus yang tak berubah. Dari atas kembali. Aku pandang dunia, hatiku merasa goyah. Aku pandang manusia, hatiku merasa kecewa. Satu yang setia, Dia Yesus yang tak berubah. Dan damai sejahtera menantang selamanya. Dari atas kembali. Pandang dunia, hatiku merasa goyah. Aku pandang manusia, hatiku merasa kecewa. Satu yang setia, Dia Yesus yang tak berubah. Damai sejahtera menantang selamanya. Puji Tuhan, biarlah kita tidak memandang dunia ini, kita hanya memandang kepada yang di atas. Kita bisa meneladani Tuhan Yesus yang rela berkorban, rela mati di atas kayu salib. Biarlah tugas kita hanya memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan dalam segala hidup kita, aspek hidup kita. Kita hanya melakukan kewajiban, taat dan setia, memuliakan dan mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan. Maka hak dan upah kita ada di tangan Tuhan. Hak untuk hidup sekarang, masa depan, sampai hidup kekal selama-lamanya. Kita akan menyanyikan lagu dari Superman nomor 33, Hati Hamba. Hati sebagai hamba. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua padanya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana-mana ku bawa, hati yang menyembah dalam dan kebenaran sampai selamanya. Dari atas kembali. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua padanya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam dan kebenaran sampai selamanya. Puji Tuhan, kami memberikan kesempatan untuk vokal group untuk mempersembahkan pujiannya di depan. Sambil nunggu kita akan menyanyikan lagu ini sekali lagi. Hati sebagai hamba. Ku tak membawa
Anugerahmu cukup bagiku, Kau saja yang ku perlu. Kekuatanku, terang hidupku, hanya Yesus Tuhan. Ku mau hidup selalu dalam-Mu, sebab hanya Engkau hidupku. Ku tak dapat lepas dari-Mu, selamanya Kau sumber hidupku. Yesus Tuhan, sumber hidupku, tiada lain, hanya Engkau yang selamatkan, pulihkanku, perbarui setiap waktu. Anugerahmu cukup bagiku, Kau saja yang ku perlu. Kekuatanku, terang hidupku, hanya Yesus Tuhan. Ku mau hidup selalu dalam-Mu, sebab hanya Engkau hidupku. Ku tak dapat lepas dari-Mu, selamanya Kau sumber hidupku. Ku mau hidup selalu dalam-Mu, sebab hanya Engkau hidupku. Ku tak dapat lepas dari-Mu, selamanya Kau sumber hidupku. Ku mau hidup selalu dalam-Mu, sebab hanya Engkau hidupku. Ku tak dapat lepas dari-Mu, selamanya Kau sumber hidupku. Selamanya Kau sumber hidupku. Selamanya Kau sumber hidupku. Puji Tuhan, biarlah kita menghadapi kehadapan dunia akhir zaman ini yang bagaikan di padang gurun dunia yang semakin tandus, semakin sulit, semakin jahat, semakin najis. Biarlah kita bisa masuk dalam sumur pengembalaan, sumber air kehidupan. Kita bisa menimba air kehidupan, firman pengembalaan yang diulang-ulang, dan kuasa Roh Kudus dicurahkan di tengah kita, mengadakan mujizat-mujizat dalam hidup kita, baik mujizat jasmani maupun mujizat rohani. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima pembukaan rahasia firman Tuhan. Dengan kita akan bangkit berdiri semuanya. Kita akan menyanyikan lagu dari suplemen nomor 17, Mengalirlah Kuasa Roh Kudus.
yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan dari atas kembali bagaikan tanah kering. bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan, Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan dari atas kembali bagaikan tanah kering. bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu Pelayanan selanjutnya dengan hormat saya serahkan pada Bapak Gembala. hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Tur, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus. Pulihkan. Sekali lagi kita mengatakan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Haleluya.
firman-Mu saat ini Tuhan. Tidak ada kemampuan baik yang memberitakan maupun yang mendengarkan. Biarlah kuasa Roh Kudus yang menolong kami. Tolong hamba, urapi hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni. Sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet dimanapun berada. Jalan WR4 Surabaya, Jalan Suprapto 2BC Medan, dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris. Urapi semua Tuhan, mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh nyata saat ini Tuhan, firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau sanggup mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami semua Tuhan. Terima kasih, dan kami tidak akan pernah ragu untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu, hanya menyembah-Mu, menyerahkan hidup kami, menyerahkan Tuhan pekerjaan kami, studi kami, pelayanan kami, masa depan kami, masalah-masalah kami, bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, peluk kami, Tuhan yang memberi jaminan kepastian hidup sekarang sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan, tolong kami. Tuhan, berkemurahan bagi kami. Gereja lain bersamaan kami beribadah kepadamu saat ini dimanapun berada. Berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah kami dalam satu pengajaran benar. Kembali ke Alkitab Tuhan, supaya menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepadamu, mohon kemurahan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Di dalam Injil Lukas pasal 13 kita maju satu langkah ayat 10 sampai 17. Judulnya menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17. Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Ya. Ayat yang ke-10. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Pada hari Sabat. Ya. Jadi ini mengingatkan kita, pemberitaan firman Tuhan ada dua macam. Yang pertama firman penginjilan, Injil keselamatan, firman penginjilan, kabar baik untuk membawa orang-orang berdosa supaya percaya Yesus dan diselamatkan. Tapi sesudah itu, sudah selamat, masuk di bait Allah, beribadah, selamat, ya, kemudian beribadah kepada Tuhan. Nah, yang kedua harus ada pemberitaan firman pengajaran, ya. Firman pengajaran, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, kabar mempelai. Ini untuk menyucikan, mengubahkan hidup kita sampai sempurna seperti Yesus. Sampai layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Kita masuk perjamuan kawin anak domba. Sudah itu masuk kerajaan 1000 tahun damai, ini Sabat juga, Sabat besar namanya. Kemudian masuk kerajaan surga yang kekal selamanya, Sabat kekal selamanya. Nah ini, ya, semoga kita mengerti. Nah di sini ada kaitan, Yesus sedang mengajar pada hari Sabat. Yesus sedang mengajar pada hari Sabat. Ya, artinya firman pengajaran yang benar, ya, membawa kita untuk masuk dalam Sabat
atau perhentian. Mengalami sabat atau perhentian. Jadi firman pengajaran yang benar membawa kita untuk masuk dalam sabat atau perhentian. Sama dengan kita mengalami sabat atau perhentian. Dalam Ibrani 4 ayat 7 sampai 19 ini kaitan firman pengajaran dengan sabat. Ibrani 4 ayat 7 sampai 13. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaan. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaan. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian kepada sabat. Kita berusaha masuk kepada perhentian atau sabat. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Waktu Israel tidak taat, tidak masuk Kanaan. Mereka ya, hanya 2 orang yang masuk. Yosua dan Kaleb, Yosua dan Kaleb. Yang lain tidak masuk karena tidak taat, tidak masuk perhentian. Negeri perhentian yang dijanjikan Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa, roh, sendi, sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Jadi ayat 11 berusaha masuk perhentian sabat. Ayat 12, 13 firman pengajaran yang lebih tajam. Firman Allah yang lebih tajam dari pedang bermata 2. Itu firman pengajaran. Jadi jelas di sini. Firman pengajaran sama dengan firman Allah yang lebih tajam dari pedang bermata 2. Yang sanggup membawa kita masuk dalam sabat atau perhentian. Firman pengajaran. Tadi Yesus mengajar waktu sabat. Firman pengajaran membawa kita masuk sabat. Sekarang diterangkan lagi firman Allah hidup kuat lebih tajam dari pedang bermata 2. Jadi firman pengajaran sama dengan firman Allah yang lebih tajam dari pedang bermata 2, sanggup membawa kita masuk dalam sabat atau perhentian. Sabat atau perhentian. Syaratnya apa? Kita berusaha. Ya, tadi ayat 11, jangan seperti Israel tidak taat. Tuhan perintahkan firman ini, dia tidak taat, tidak masuk Kanaan, tidak masuk sabat, perhentian. Nah, kita harus taat, itu berusaha untuk masuk ke dalam perhentian. Jangan seperti Israel yang tidak taat, jangan mencontoh ketidaktaatan. Jadi syaratnya kita harus mendengar dan dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar, firman Allah yang lebih tajam dari pedang bermata 2. Maka kita akan masuk atau mengalami sabat perhentian hari ini. Nah, ada sabat hari ini, perhentian hari ini. Kemudian lebih besar lagi, masuk sabat perhentian hari ke-7. Hari ini, ya hari ini, sehari-hari. Kemudian sabat perhentian hari ke-7. Nah, 1 hari 1000 tahun. Jadi hari ke-7 7.000 tahun. 7.000 itu dibagi peta zaman permulaan Adam sampai Abraham 2000 tahun sudah. Abraham sampai kedatangan Yesus pertama 2000 tahun sudah. Kedatangan Yesus pertama sampai kedua 2000 tahun, 6000 tahun. Nah, sisanya 1000 tahun itu kerajaan 1000 tahun. Jadi sabat perhentian hari ke-7 itu 7.000 tahun dikurangi 6.000 zaman permulaan, pertengahan, zaman akhir, maka tinggal 1000. Nah itulah kerajaan 1000 tahun damai. Bisa? Kerajaan 1000 tahun. Sesudah itu masih ada sabat perhentian kekal.
kerajaan surga selama-lamanya. Yerusalem baru surga. Nah, inilah pekerjaan firman pengajaran. Firman Allah yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Sanggup untuk membawa kita mengalami sabat perhentian hari ini, setiap hari. Terus lebih membesar perhentian sabat hari ke-7, 7.000 kurangi 6.000, 1.000, kerajaan 1.000 tahun damai. Sesudah itu yang disebut tadi sabat sehari-hari itu sabat kecil. Kemudian 1.000 tahun damai sabat besar. Kemudian sabat kekal, sabat atau perhentian kekal, Yerusalem baru, kerajaan surga yang kekal selamanya, sabat kekal. Ini pekerjaan pedang, firman pengajaran atau firman yang lebih tajam dari pedang. Membawa kita mengalami sabat, perhentian sekarang, hari-hari ini, kemudian 1.000 tahun damai hari ke-7, kemudian kekal di Yerusalem yang baru. Prosesnya, bagaimana itu? Kaitan pedang dengan sabat, firman pengajaran dengan sabat perhentian. Dunia ini semua letih lesu beban berat. Dunia ini dalam kutukan, kutukan letih lesu beban berat, susah payah, air mata sampai binasa. Nah, Tuhan mau kasih perhentian lewat firman pengajaran. Makanya kalau di dalam bait Allah ada firman pengajaran, jangan kok terlalu lama, terlalu keras, jangan. Ini akan membawa kita sabat di tengah kutukan dunia, kita merasa sabat perhentian. Ya, prosesnya bagaimana ini? Firman pengajaran pedang bisa membawa kita mengalami sabat perhentian. Prosesnya 1, Ibrani 4:12 tadi. Ibrani 4:12 ya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Pertimbangan pikiran hati kita. Jadi nomor 1, firman pengajaran atau firman Allah yang lebih tajam dari pedang bermata dua, menyucikan hati kita. Nah, ini mau membawa kepada sabat perhentian, yaitu menyucikan. Menyucikan hati kita. Menyucikan dari apa? Matius 15:19. Matius 15:19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat 1, prasangka buruk, pikiran najis juga, pembunuhan 2, ya, perzinahan 3, pembunuhan itu termasuk kebencian, perzinahan 3, percabulan 4, pencurian 5, sumpah palsu 6, dan hujat 7. Nah, menghujat ini membenarkan ajaran palsu, salah, menyalahkan ajaran benar. Sampai menghujat 7. Nah, jadi ini firman pengajaran atau firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, menyucikan kita dari apa? Nah, ini hati manusia itu berisi 7, ya, 7 keinginan daging, 7 keinginan jahat najis. Hati manusia berisi 7 keinginan jahat najis, sehingga selalu merasa letih. Nah, ini yang membuat kutukan itu. Kalau hati diisi 7 keinginan jahat najis, keinginan daging, keinginan jahat najis, sehingga selalu mengalami letih lesu, beban berat, susah payah, air mata, tidak mengalami sabat, bahkan sampai kebinasaan. Nah, ini kalau hati diisi 7 itu, pikiran jahat, pikiran najis, kebencian, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, hujat. Nah, itu yang membuat kita letih lesu, beban berat, susah payah, air mata, tidak mengalami sabat, tidak mengalami perhentian, bahkan sampai kebinasaan selamat. Kebinasaan selamat. Nah, saja semoga kita bisa mengerti. Nah, ini jadi firman pengajaran atau firman Allah yang lebih tajam dari pedang bermata dua, menyucikan. Kalau kita taat dengar-dengaran boleh. Jika kita taat dengar-dengaran pada firman pengajaran, firman Allah yang lebih tajam dari pedang bermata dua, maka kita mengalami penyucian. Ya, maka ya, hati kita
disucikan, hati kita disucikan dari 7 keinginan jahat najis, sehingga hati kita diisi dengan Roh Kudus dengan 7 wujudnya, 7 manifestasi. Roh Kudus dengan 7 wujudnya, 7 manifestasi. Yesaya 11 ayat 2 dan 3. Ya, Yesaya 11 ayat 2 dan 3. Ini Roh Kudus dengan 7 manifestasi. Roh Tuhan ada padanya. Roh Kudus roh Tuhan, bukan roh setan, bukan roh dunia. Roh Tuhan ada padanya. Roh hikmat 2. Roh pengertian 3. Roh nasihat 4. Roh keperkasaan 5. Roh pengenalan 6. Dan roh takut akan Tuhan. Nah ini Roh Kudus dengan 7 manifestasinya, 7 bentuknya, yaitu roh Tuhan. Ya, roh hikmat, ada hikmat. Kalau ada Roh Kudus ada hikmat. Ada pengertian, ada nasihat, ada kekuatan, keperkasaan. Kuat. Ada pengenalan dan takut akan Tuhan. Takut berbuat dosa. Takut akan Tuhan itu gampangnya takut berbuat dosa. Nah ini jadi 7 keinginan jahat najis disucikan, diganti Roh Kudus dengan 7 manifestasinya. Sehingga kita mengalami perhentian hari ini. Kita mengalami perhentian hari ini. Perhentian dalam Roh Kudus. Sahabat kecil, perhentian hari ini, perhentian sehari-hari, setiap hari. Kalau mau disucikan hati ini diisi Roh Kudus, kita mengalami perhentian hari ini, pengertian sehari-hari. Sahabat sehari-hari, itu saja perhentian dalam Roh Kudus, sahabat kecil. Nah, apa itu? Merasakan damai sejahtera. Merasakan damai sejahtera. Nah, sehingga semua menjadi enak dan ringan. Tidak ada lagi letih lesu, beban berat, susah payah. Ayo, bagaimana bisa ya terima pedang, tak mendengar, dengar-dengaran. Mendengar, dengar-dengaran, tusuk hati itu. Ditusuk, disucikan dari 7 keinginan jahat najis, 7 keinginan daging dalam hati. Nah, disingkirkan, ganti Roh Kudus dengan 7 manifestasi. Disitulah kita mengalami perhentian dalam Roh Kudus, perhentian hari ini sehari-hari, sahabat kecil, yaitu kita mengalami kelegaan, damai sejahtera, semua menjadi enak dan ringan. Hidup ini menjadi enak. Jangan sampai ya, masih kecil, masih muda sudah letih lesu, beban berat, jangan. Kenapa begitu? Menyimpan sesuatu antara 7-7-nya 6, 5, 4, 3, 2, 1 saja. Sudah membuat kita tidak damai. Dari 7 itu ada 1 pikiran jahat, pikiran buruk, prasangka buruk, pikiran najis. Tidak bisa sudah, tidak damai. Tidak damai, harus ditusuk pedang. Bisa? Nah, dan seterusnya. Ini proses pertama, ada damai, ada perhentian hari ini. Nah, terkecil ini, sahabat kecil. Sahabat kecil. Belum cukup, masih ada 1000 tahun, masih ada surga. Nah, kalau cuma di dunia ini, damai aku, tapi tidak masuk 1000 tahun, tidak masuk surga, tidak ada gunanya. Makanya lanjut proses 2. Proses 2. Ya. Ibrani 4:12 lagi. Ibrani 4:12. Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa roh, sendi dan sumsum. Tadi penyucian hati paling dalam. Nah, sekarang penyucian sendi-sendi. Jadi firman pengajaran atau firman Allah yang lebih tajam dari pedang bermata 2 menyucikan sendi-sendi kita. Tadi hati kita. Sehingga mengalami sahabat kecil tiap hari damai, enak, ringan hidup. Nah, karena ada Roh Kudus terus dalam hati. Enak, ringan. Kemudian kedua, menyucikan sendi. Sendi itu hubungan antar 2 tulang. Sendi hubungan antar 2 tulang. Tulang Indonesia ya, ini bukan tulang di Sumatera ya. Tulang di Sumatera ya. Hubungan antara bukan itu ya. Hubungan antara 2 tulang sungguhan, tulang manusia ini ya, tulang ini.
tulang sini, bisa ini sesama. Artinya, yang pertama hubungan dua tulang itu artinya hubungan antar sesama. Nah, hubungan antar sesama tubuh Kristus. Sesama dalam nikah, sesama dalam penggembalaan, sesama gereja, sesama di kantor, sesama di sekolah, dan seterusnya. Hubungan antar sesama. Hubungan antar sesama anggota tubuh Kristus. Ya, apa yang harus disucikan? Ini kalau sendinya rusak atau kotor, sakit, tidak bisa gerak. Ini misalnya ini. Kalau hubungan tidak baik, sakit. Ini apa yang harus disucikan dari sendi-sendi kita? Ya, yaitu 1 Korintus 3 ayat 3. 1 Korintus 3 ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusia? Nah, ini penyucian sendi, iri hati, perselisihan. Tidak boleh. Ya, iri hati tidak boleh, perselisihan. Iri hati itu saudara menghina berkat Tuhan. Iri hati. Nah, banyak orang iri, dia diberkati ini, aku kok cuma begini. Menghina berkat Tuhan, menganggap remeh, menghina berkat Tuhan. Padahal kita juga diberkati, ya. Padahal kita juga diberkati, ya. Nah, mungkin orang itu diberkati uang yang lebih, nah, kita kurang, tidak terlalu banyak, tapi sehat. Nah, orang itu uang lebih tapi harus beli ini sama saja, bisa saja terjadi. Jadi semua diberkati, ya, semua diberkati. Kemudian menghina pemakaian Tuhan biasanya itu. Nah, pemakaian Tuhan. Dia dipakai, aku enggak pernah gini ini. Jangan. Nah, semua dipakai. Khotbah dipakai, ngepel dipakai. Semua dipakai. Menghina kemurahan Tuhan. Nah, itu tidak ada pengampunan. Menghina kemurahan Tuhan itu kalau iri hati. Nah, enggak boleh iri. Ya, perselisihan enggak boleh. Ada perselisihan karena dosa, salah paham, dosa-dosa, saling mengaku, saling mengampuni, selesaikan, berdamai, selesaikan. Perselisihan karena pengajaran, kembali ke Alkitab, baca Alkitab. Mungkin soal baptisan, katanya gini, gitu, gini, jangan berdebat, kembali ke Alkitab. Soal nikah, ini kawin cerai, ini, kembali ke Alkitab. Semua kembali. Tidak ada lagi perselisihan. Sebab kalau iri berselisih, sendinya bengkak, tambah banyak. Kalau dua ini dipertahankan, iri berselisih, biar aja, aku tidak mau, biar aja. Jangan, baik di sekolah, di mana, jaga sendi. Sebab nanti sendi ini semua menentukan hubungan kita dengan sesama, menentukan hubungan dengan Tuhan. Tuhan bilang, kamu ngomong mengasihi Tuhan, tapi sesama yang tidak kelihatan, aku mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Tapi sesama yang kelihatan, kita tidak bisa mengasihi, malah membenci. Mana bisa, Tuhan bilang, pendusta. Barang siapa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, dia harus mengasihi sesama yang kelihatan. Makanya hubungan dengan sesama di rumah tangga, kakak adik, suami istri, anak orang tua, kakak adik harus baik. Masalah, saya sudah baik, dia tidak mau, terserah. Saya sudah berdamai, sudah baik, dia tidak mau, terserah saja, ya, terserah. Nah, itu. Tiba-tiba dia tidak baik, ya baik iya aja, tidak mau ya sudah, selesai. Nah, begitu. Yang penting jangan dari kita, jaga semua dengan sesama. Iri, perselisihan tidak boleh. 2 Korintus 2:20. Nah, dari sesama nanti hubungan dengan Tuhan itu menentukan. Ya, mari 2 Korintus 20:12. 2 Korintus 20:12. Nah, ini kalau ada iri, perselisihan nanti membengkak sendinya terus membengkak sampai tidak bisa gerak. 2 Korintus ada. 2 Korintus, bentar, saya yang salah. 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus 12.
ayat yang ke-20. Ya, betul. Oh, saya yang betul. Komputernya yang salah. Bukan salah, telat. Tell me, telat mikir. Ya. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan. Dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir, oh ini akan adanya perselisihan iri hati. Dua ini cikal bakalnya. Kalau sudah iri, wah dia apa itu, ya sudah membengkak sendi, membengkak sendi. Amarah, mulai amarah, kepentingan diri sendiri, egois, fitnah, itu enggak tahu. Ya dia itu orang tuanya korupsi, makanya dia ganti-ganti HP, padahal enggak. Jangan, saudara. Nah, begitu seringkali kita. Ya, karena iri, perselisihan. Ya jangan begitu. Bisik-bisik, jangan bilang-bilang ya. Jangan bilang-bilang. Yang jangan bilang-bilang sudah 100 orang. Ya, nah, itu. Nanti kalau atau jangan bilang-bilang tapi tak status. Ya, ini jangan bilang-bilang. Ya, bisik-bisik. Jangan. Gosip termasuk. Keangkuhan. Mau apa? Kalau aku nak mau apa? Mauin. Janganlah. Ini kan sesama. Harus saling menghargai. Jangan angkul. Ya. Lucifer angkul. Mau apa? Aku menyamai Tuhan. Jangan begitu. Jangan angkul. Low. ya, jangan begitu. Jadi kaum muda, ya. Nah, begitu. Mau apa? Aku nak mau apa? Jangan begitu. Nah, Tuhan tolong kita. Jangan angkuh, rendah hati seperti Yesus. Rendah hati, ada sifat mengalah, rendah hati. Ya, nah, Tuhan tolong. Dan kerusuhan, wah rusuh sudah, cerai-berai nanti. Keluarga cerai-berai, penggembalaan cerai-berai, antar gereja cerai-berai kalau ada iri perselisihan. Dari situ amarah. Di sekolah kita cerai-berai dengan teman, nah, di kantor cerai-berai. Wah ini apa enaknya? Nah, marilah dari kita dulu dibersihkan sendi, disucikan kesempatan ini, pedang firman. Ya, ayo. Jadi kalau kita taat, kita dengaran pada firman pengajaran, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, maka kita mengalami penyucian sendi-sendi. Kita mengalami penyucian sendi-sendi. Ya, jadi kalau kita mendengar dan taat dengaran pada firman pengajaran atau firman Allah yang lebih tajam dari pedang bermata dua, maka kita mengalami penyucian sendi-sendi dari tadi itu, iri, perselisihan, marah, semua, sehingga kita bisa saling mengasihi, saling mengasihi, bahkan mengasihi musuh, saling mengasihi, bahkan mengasihi musuh, membalas kejahatan dengan kebaikan, membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah itu ya, semoga kita bisa. Ayo di rumah tangga, di penggembalaan, di antar penggembalaan, juga di sekolah, di ini ayo. Bukan cuma di gereja, di mana-mana. Saling mengasihi, bahkan mengasihi musuh, membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah ini penyucian dua tulang, sendi, hubungan dua tulang. Antar sesama, hubungan antar sesama. Kemudian dua tulang ini juga kepala dan badan, nah, sendi leher, sendi ada sendinya leher, ya, B, ya, sendi leher, nah ini sendi leher, hubungan dua tulang itu, sendi leher, hubungan tubuh dengan kepala, hubungan kita dengan Tuhan, tadi hubungan kita dengan sesama, sekarang hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, nah, leher ini doa penyembahan. Ini hubungan kita dengan Tuhan, doa penyembahan. Nah, seringkali lehernya tidak bisa noleh, ada sakit, tidak bisa tunduk, sakit. Nah, ini yang harus disucikan. Penyucian leher. Amsal 23 ayat 1 sampai 3. Amsal 23 ayat 1 sampai 3. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depan. Taruhlah sebuah pisau, pedang pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanan yang lezat,
itu adalah hidangan yang menipu. Ini penyucian leher oleh pisau pedang firman. Apa yang disucikan leher ini? Pertama, keinginan, penyucian dari keinginan daging, hawa nafsu daging yang menimbulkan, yang mendorong kita berbuat dosa sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba. Nah, itu besar hawa nafsu, keinginan. Nah, itu yang harus disucikan. Sudah ditulis merokok membunuh, narkoba sudah digambar bagaimana tuh. Orang kepalanya di bawah mungkin sudah, wah sudah ngeri-ngeri gambarnya, tetap saja itu besar nafsu. Harus, itu harus disucikan. Dari dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba. Juga makanan sehari-hari ya, hati-hati. Masa banyak orang muda sudah darah tinggi, orang muda sudah kolesterol, orang muda jaga juga makanan. Ya, maksudnya udah boleh makan, enggak jaga. Ya, yang pantangan jaga. Sekarang enggak pandang umur itu semua. Ya, dari makanan dia memang dunia ini dikutuk. Makanan tanah dikutuk, jadi makanan tambah hari tambah enggak bagus semua. Itu jadi kita harus hati-hati. Ya, dipilah-pilah harus hati-hati. Nah, itu penyucian juga. Makanan jasmani juga penyucian. Jangan sembarang yang menimbulkan sampai penyakit dan lain-lain, jangan. Stop, kaum muda ya. Makanan jasmani. Tadi makan minum, makanan jasmani juga termasuk. Kawin mengawinkan, nah itu hawa nafsu. Ya, percabulan antara laki-laki perempuan yang bukan suami istri, itu sudah hawa nafsu, keinginan. Ditambah laki-laki dengan laki-laki tambah besar, perempuan dengan perempuan, sampai nikah yang salah. Jaga ya nikah kaum muda ya, taruh pisau di leher, jaga nikah. Nah, ya dijaga, jangan sampai kawin mengawinkan, kawin campur, kawin cerai, kawin mengawinkan, bebas jangan. Jaga pergaulan, dijaga masa pacaran, masa pertunangan, dijaga kesucian itu. Kebenaran sesuai Alkitab, yang dijaga kebenaran sesuai Alkitab. Kalau tidak sesuai Alkitab jangan. Jadi nikah dijaga kebenarannya sesuai Alkitab. Dijaga kesuciannya, jangan terjadi kejatuhan-kejatuhan. Nah, perselingkuhan dan lain-lain. Kejatuhan-kejatuhan, itu Tuhan tolong. Dan kesatuannya, saling mengaku, saling mengampuni. Kesatuan itu kembali pada salib. Ada kekurangan ngaku, diampuni, jangan berbuat. Yang mengampuni melupakan, beres. Jaga kesatuan, itu dijaga. Dengan orang tua juga, termasuk nikah tadi, suami istri ya, masa pacaran. Juga dengan orang tua, hubungan dengan orang tua, kakak adik, jaga. Semua kebenarannya, kesuciannya, dan kesatuannya, jaga. Nah, ini akan mencapai nikah, bukan mencapai, capek nanti itu. Mencapai nikah yang sempurna, perjamuan kawin anak domba. Nah, ini penyucian leher dari dosa Babel, itu makan minum, kawin mengawinkan sama dengan dosa Babel, dosa Babel. Nah, juga Babel itu perempuan tidak setia. Nah, penyucian leher dari surga tidak setia, dosa tidak setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Tidak setia dalam nikah. Nah, itu dosa Babel. Ya, tidak setia dalam ibadah pelayanan, tidak setia dalam nikah. Nah, jaga anak orang tua jangan saling pecat. Saya tidak anggap anak lagi. Anak bukan orang tuaku. Nah, jangan. Jaga suami istri, jaga semua kesetiaan itu dijaga. Tuhan tolong kita semua. Ya, baik, ini penyucian leher. Penyucian leher juga, nah ini sendi leher ini yang membuat kita sakit mau gerak, hubungan dengan Tuhan tidak baik. Berhala, penyembahan dari penyucian dari berhala, ya, berhala, nah, penyucian dari berhala. Berhala bisa menyembah uang itu, keinginan akan uang, kikir serakah, nah, harus disucikan. Berhala, uang mau disembah sekarang, itu antikris. Menyembah uang,
menyembah antikris itu terikat akan uang, kikir, serakah. Nah, itu harus disucikan, bisa mengembalikan milik Tuhan, bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan, bisa memberi untuk sesama yang butuh. Kikir, serakah harus disucikan. Nah, inilah penyucian leher hubungan dengan Tuhan. Saudara, penyucian dari dosa Babel, makan minum, kawin mengawinkan, kesetiaan, penyucian tentang kesetiaan, penyucian saudara tentang kesetiaan, tentang berhala, hati-hati. Berhala juga segala sesuatu, tadi kikir, serakah, berhala. Berhala juga segala sesuatu yang menghalangi kita untuk mengutamakan Tuhan, untuk mengasihi Tuhan lebih dari semua. Itu berhala. Nah, mungkin pekerjaan, mungkin ini semua berhala. Ya, segala sesuatu yang menghalangi kita untuk mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih dari semua, mengasihi Tuhan lebih dari semua. Nah, itu berhala. Sehingga kita kalau disucikan, kita bisa mengasihi Tuhan lebih dari semua. Taat, dengar. Kita bisa mengasihi Tuhan lebih dari semua. Taat, dengar-dengaran kepada Tuhan. Nah, ini baru punya leher yang bagus. Ada doa penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, dalam Kidung Agung 4 ayat 4. Kidung Agung 4 ayat yang keempat. Ya. Kidung Agung pasal 4 ayat yang keempat. Lehermu seperti menara Daud, dibangun untuk menyimpan senjata. 1000 perisai tergantung padanya, dan gada para pahlawan semua. Gada para pahlawan semua. Nah, ini doa penyembahan. Ya, baik seperti leher. Leher seperti menara Daud, dibangun untuk menyimpan senjata. 1000 perisai tergantung, gada para pahlawan. Gada para pahlawan. Nah, ini doa penyembahan. Ya, yaitu menara Daud yang menyimpan gada para pahlawan. Atau perisai, 1000 perisai. Gada para pahlawan. Gada para pahlawan. Itu pahlawan itu tadi orang yang taat itu pahlawan. Itu dalam Mazmur 107 ayat 20. Mazmur 107 ayat 20. Ayat sebentar. Mazmur 107 ini gada para pahlawan. Pahlawan saja. Mazmur pasal 107 ayat yang ke 103, 103 ayatnya betul 20. Mazmur 103 ayat 20. Pujilah Tuhan, malaikat-malaikatnya, pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara yang taat. Itu pahlawan. Gak ada pahlawan tuh kehidupan yang taat. Sehingga selalu menang. Menang atas tantangan rintangan. Menang atas musuh-musuh. Menang atas musuh-musuh. Dosa menang. Pencobaan menang. Musuh-musuh. Setan itu sumbernya dosa, menang atas dosa. Hidup benar, suci, menang atas musuh. Pencobaan menang, selesai semua. Dan seterusnya. Kemudian ada tadi kembali ke Kidung Agung 4 ayat 4. 1000 perisai tergantung padanya. Ada perisai, 1000 perisai. Perisai ini melindungi kita. Perisai iman melindungi kita dari panah api si jahat. Melindungi kita dari panah api si jahat. Nah, ini 1000 perisai melindungi kita dari panah api si jahat. Sehingga kita tidak bisa dijatuhkan. Kita tidak bisa disesatkan, tidak bisa dijatuhkan dalam dosa-dosa sampai puncak dosa. Tidak bisa disesatkan ajaran palsu, ada perisai. Tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan. Nah, ada perisai. Nah, setan begitu. Sikat kita dengan dosa. Tidak bisa. Dosa, puncak dosa, ada perisai. Nah, ini doa penyembahan, ada perisai. Ada perisai. Kemudian juga lewat ajaran palsu. Tidak bisa, ada perisai. Tapi juga lewat apa saja. Segala masalah yang membuat kita kecewa, putus asa, Anda bisa. Tidak pernah kecewa, tidak pernah putus asa, tidak pernah tinggalkan Tuhan. Apapun yang dihadapi, tetap percaya, berharap Tuhan. Nah, ini perisai. Nah, kemudian 1000 perisai.
1000 itu kerajaan 1000 tahun damai. Sabat besar. Nah ini kalau pedang menyucikan leher, nah, kita sampai kepada sabat besar. Tadi pedang menyucikan hati, nah, sampai sabat hari ini, sabat kecil. Setiap hari merasa damai, enak, ringan, perhentian dalam Roh Kudus. 7 hal negatif dalam hati dibuang, ada Roh Kudus dengan 7 manifestasi. Oh damai, lega, damai, sabat setiap hari. Kalau pedang ada di leher, nah, dalam doa penyembahan kita sampai mengalami sabat 1000 tahun damai. Sekarang suasananya, belum ke sana tapi sekarang suasana kerajaan 1000 tahun. Suasana kerajaan 1000 tahun damai. Suasana kerajaan 1000 tahun, apa itu? Suasana Firdaus, suasana kerajaan 1000 tahun, suasana Firdaus sekarang. Nanti betul-betul masuk di situ, mengalami sabat, sekarang mengalami suasana sabat 1000 tahun. Suasana kerajaan 1000 tahun, suasana Firdaus. Apa itu suasana Firdaus? Wahyu 20 ayat 6, ini kalau mau tahu suasana Firdaus itu bagaimana Om? Wah petik bunga, petik buah, ya, itu dulu Firdaus dulu. Ya, sekarang bukan itu, apa suasana Firdaus? Berbahagia kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tapi mereka akan menjadi imam Allah Kristus. Mereka memerintah sebagai raja bersama dia 1000 tahun. Jadi apa ini suasana 1000 tahun damai? Suasana imam dan raja, suasana pelayanan, ibadah pelayanan. Nah itu suasana Firdaus. Suasana imam dan raja, suasana ibadah pelayanan kepada Tuhan. Nah, yang tidak bisa dihalangi dengan setia berkobar sampai garis akhir. Tidak bisa dihalangi apapun, maut pun tidak bisa menghalangi. Seumpama orang itu mati, imam dan raja melayani sangkur, melayani musik, gembala, apa, diizinkan meninggal, bangkit. Dalam kerajaan 1000 tahun dia tetap menjadi imam raja. Nah ini suasana imam raja yang tidak pensiun, enggak. Suasana ibadah pelayanan dengan setia berkobar sampai garis akhir. Sampai meninggal atau sampai Tuhan datang. Yang tidak bisa dihalangi apapun. Maut pun tidak bisa menghalangi. Itu suasana Firdaus. Jadi jangan berharap, oh suasana Firdaus nanti, oh petik bunga, petik ini. Ya sekarang ini suasana. Yaitu saat kita melayani. Dengan setia berkobar, tidak bisa dihalangi suasana Firdaus. Oh hati ini luar biasa. Nah, ya, tadi kami dari Jakarta melayani penguburan jam 3. Nah, kemarin saya pikir-pikir, kemarin seharian panas. Waduh, besok biasanya begitu, kalau kemarin panas, besok hujan lebat ini. Nah, Om seringkali pesawatnya weng lagi. Wah terlambat ini. Atau bahkan tidak bisa turun, pernah turun Surabaya. Tunggu dulu, 1 jam baru weng lagi. Wah bagaimana ini, tunggu orang banyak. Berdoa. Dan saya rasa selama bulan Januari, Februari ini, tahun ini saja ya, saya tahun lalu sudah lupa, setiap Sabtu saya turun sini. Selama 3 bulan ini paling cepat tadi. Padahal tadi di atas lawang mungkin sudah, waduh, ini sudah gelap sekali. Wah gawat ini. Tuhan tolong kemuliaan-Mu saja. Tiba-tiba saya berdoa terus, tiba-tiba sudah turun. Wah, loh kok terang? Oh terang. Agak sedikit. Ya, di gotong royong sudah tes. Tapi ternyata di pekuburan terang. Keluarga yang lain kok jam 3, kok gak cepat, kok ini, kok itu. Ya untunglah yang ibadah sih doa saja. Ternyata sampai di kuburan terang benderang. Terang benderang. Puji Tuhan. Jalannya enak. Dari bandara setengah jam saja sudah sampai. Ya, setengah jam kurang ya tadi. Biasanya 1 jam saya sampai sini. Kalau gotong royong ya 45 menit biasanya. Oh macet sekali. Tadi enak semua. Oh, ya. Padahal enggak makan saya, belum makan belum sampai sekarang ini. Ya sedikit-sedikit baru diisi.
Senang tapi hati. Ya itulah suasana Firdaus, ibadah pelayan yang tidak bisa dihalangi. Semua tepat, semua tepat. Oh puji Tuhan. Nikmati itu suasana Firdaus. Kerajaan 1000 tahun damai. Kemudian Wahyu 20 ayat 1 sampai 3. Nah, ini suasana Firdaus. Ya. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangan. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkan ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan dan sedikit waktu lamanya. Nah, ini suasana tanpa setan. Setan dibelenggu 1000 tahun. Ini tidak bisa, mau lihat pun tidak bisa. Nah, ini suasana 1000 tahun. Suasana tanpa setan, tanpa dosa. Nah, jangan berbuat dosa. Itu suasana Firdaus. Ya, itu suasana tanpa dosa. Suasana imam dan raja, pelayanan. Setiap suasana dalam kesucian, tanpa dosa, kesucian. Ah, itu Firdaus. Itu suasana Firdaus. Sampai nanti kita betul-betul masuk kerajaan 1000 tahun. Sekarang suasananya sabat besar. Kalau ada dosa jangan pikir ya itu suara setan, berbuat dosa enak, itu narkoba enak, ini percabulan. Enggak. Itu suasana neraka, suasana di mana ada setan, neraka. Lubang jurang maut. Lubang jurang maut itu tempatnya setan. Suasana lubang jurang maut, neraka. Tapi kalau tidak ada dosa, kesucian, suasana Firdaus. Nah, Tuhan tolong. Bisa? Ini yang kedua. Jadi pedang tusuk hati, sahabat kecil, lega kita, damai enak. Pedang menyucikan sendi-sendi antar sesama, saling mengasihi, sendi leher, ya menyembah Tuhan. Hubungan dengan Tuhan yang erat, kita mengalami suasana Firdaus. Terakhir yang ketiga, sahabat kekal. Ya. Mari yang ketiga, Mazmur 149 ayat 6. Mazmur 149 ayat 6. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka. Ada pedang, ada pujian, kerongkongan, mulut, penyucian mulut. Yang ketiga, penyucian mulut. Ini proses. Kok pedang bisa sahabat menyucikan? Makanya harus ada pengajaran. Kalau di dalam rumah Tuhan tidak ada pengajaran, cuma lawak-lawak, ya sahabatnya sendiri itu. Lawak kayak nonton film di TV, lawak di TV itu senengnya begitu. Senengnya wah kepingkil pulang susah sumpah lagi. Tapi kalau sahabat ada pedang di dalam rumah Tuhan menyucikan, nah sahabat mulai kita alami. Nah, yang terikat-terikat dulu mungkin harus nonton bioskop, sudah lepas. Sahabat sehari-hari aku sudah lega, sudah damai, sudah enak, ringan. Loh, itu pekerjaan pedang. Makanya dalam ibadat harus ada pedang. Dalam ibadat, berdoa harus ada pedang. Nah, itu supaya ada sahabat. Sahabat kecil, penyucian hati, penyucian sendi, leher, sendi sini. Sahabat besar, kerajaan suasana Firdaus. Tidak usah kemana-mana lagi kaum muda. Tidak usah ke gedung bioskop, tidak usah ke diskotik, tidak usah. Suasana Firdaus kita alami. Wah, banyak main, pulang ke karaoke, pulang ke mana, wah ke bioskop, kemana gedung, macam-macam. Karena tidak ada pengajaran. Jadi sahabatnya buatan manusia. Itu sahabat maut. Cuma seneng daging, wah, pulang sudah ke diskotik kemana. Merokok dan lain. Karena sahabat maut, bukan sahabatnya dari Tuhan, perhentian maut, lobang jurang dalam, lobang jurang maut ya, yang dalam. Nah, itu semoga kita mengerti ya. Doakan selalu menyiapkan ada penginjilan untuk jiwa baru, buktinya ada baptisan tuh, tapi ada pengajaran. Nah, ya Surabaya, Medan berdoa kita. Supaya makin hari makin tidak tergantung lagi pada dunia. Kalau dulu saya harus gini, kalau tidak sumpah aku. Nah, sekarang mulai sahabat, mulai disucikan. Iya ya, dulu aku harus gini, kalau tidak ke mall, ada satu
Kalau hari ini aku enggak ke mall dulu ya di Surabaya. Lama-lama malas aku. Loh, itu sahabat. Pengaruh pedang. Bukan enggak boleh, silakan. Tapi sudah enggak terikat lagi. Kalau dulu pasti enggak bisa. Enggak bisa, harus. Kalau enggak aku. Sekarang sudah enggak tergantung. Enggak tergantung. Mungkin dulu HP apa. Sekarang sudah mulai. Enggak ada kepuasan dari Tuhan. Sahabat, ayo sudah waktu. Mari, Mazmur 149 ayat 6. Ya, sudah tadi. Ya, penyucian mulut sekarang. Penyucian mulut. Terutama bangsa kafir. Lidah anjing bangsa kafir. Lidah anjing. Menjilat muntah. Perkataan sia-sia itu dusta. Seringkali kita dusta. Nggak bisa sahabat kalau dusta. Sahabat maut itu. Perhentian maut. Lobang jurang maut. Ya, dari dusta, gosip, dan lain-lain. Yuk berkata benar baik. Jujur, ya, tidak. Kemudian bisa bersaksi. Sampai bisa menyembah juga. Jadi leher itu penyembahan bisa. Aku tadi itu. Nah, mulut juga untuk menyembah Tuhan. Bisa mulut berkata-kata dengan Tuhan. Itu menyembah. Mulut berkata-kata, mata melihat Tuhan, mulut berkata-kata. Itu di Yohanes 9 ayat 37 sampai 38. Nah, ini mulut. Jangan seperti lidah anjing bangsa kafir, hanya menjilat muntah sia-sia. Semuanya sia-sia. Nah, tapi kita disucikan. Sebentar, kalau lidah anjing sia-sia itu dalam Markus 7. Nah, seorang perempuan Kanani minta tolong anaknya kerasukan setan. Nah itu, perkataan sia-sia hanya mengakibatkan seperti anak kerasukan setan. Anak kerasukan setan. Sebelum disucikan ini ya. Jadi ini penyucian dari perkataan sia-sia, lidah anjing. Dalam Markus 7, ya Markus 7 ayat 20, sebentar sedikit ya. Markus 7. Nah, itu ceritanya sudah tahu semua ini ya. Mulai ayat 24 mulai ada dirasuk setan anaknya. Ayat yang ke-25 mulai, malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia lalu datang tersungkur depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa kafir, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Tuhan untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata, biarlah anak-anak kenyang dahulu Israel, sebab tidak patut mengambil roti disediakan bagi anak-anak, melemparkannya kepada anjing. Tapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anaknya. Maka kata Yesus kepada perempuan, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapati anak itu berbaring tempat tidur, sedang setan sudah keluar. Jadi ulangi lagi, penyucian mulut, penyucian dari lidah anjing, perkataan sia-sia, bangsa kafir, dusta dan lain sebagainya, gosip dan lain-lain, hujat, sampai mengakibatkan seperti anak yang kerasukan setan. Kerasukan setan, apa itu? Kerasukan setan dia berbuat dosa sampai puncak dosa. Bisa, itu terjadi. Apa itu kerasukan setan? Tidak tenang. Tadi tidak bisa tidur, akhirnya dia berbaring di tempat. Kerasukan setan jalan terus sana sih, tidak bisa tidur. Tidak ada perhentian, tidak ada ketenangan, tidak ada damai secara gelisah, takut, khawatir. Nah itu lidah anjing. Nah, itu tidak ada perhentian, suasana gelisah, ketakutan, stres dan lain sebagainya. Kemudian tidak ada masa depan dirasuk setan. Tidak ada masa depan, mustahil, tidak mungkin. Siapa mau mengusir? Tidak mungkin, suatu yang mustahil sampai kebinasaan. Tidak bisa sempurna mulut. Kalau lidah anjing tidak bisa sempurna, tidak bisa menyeru haleluya di awan-awan, tidak bisa. Lidah anjing, ya cuma huku, tidak bisa haleluya. Nah, itu. Makanya jangan ragu-ragu ya. Kalau menyembah haleluya, buka, ya tidak usah teriak-teriak. Biasa aja haleluya, latihan.
Nanti kalau di awan-awan, haleluya lo latihan. Jangan sekarang, haleluya enggak mau. Huk. Ngomong sana sini, wah 5 jam. Cuma haleluya 10 menit, haleluya. Enggak mau. Kalau ngomong sampai kedengaran di mana itu? Stadion. Di mana? Nah, ini salahnya kita itu. Lidah anjing. Nah, biarlah malam ini disucikan. Kalau kita mendengar-dengaran pada firman pengajaran, pedang firman menyucikan mulut dari lidah anjing. Nah, menjadi sebagai berkata benar baik. Lidah menjilat remah-remah roti firman. Berkata benar baik. Jujur, bersaksi, ayo jangan gosip-gosip, saksi. Ya, ayo bawa jiwa. Bawa jiwa, ayo saksi. Oh Tuhan memberkati, sangat memberkati. Membesuk, bersaksi, oh Tuhan sangat memberkati. Pengalaman Om dulu, naik sepeda, naik ini. Oh besuk, wah Tuhan berkati. Tuhan tidak menipu. Sampai menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan, kata-kata iman. Menyembah Tuhan sama dengan kata-kata iman. Menyembah Tuhan dengan haleluya, Yesus itu sama dengan kata-kata iman. Karena kata-katamu perempuan, apa kata-kata iman? Membenarkan firman. Benar Tuhan, membenarkan firman, jangan mengkritik dan mengaku kekurangan kelemahan diri sendiri. Itu kata-kata iman, doa penyembahan sama dengan kata-kata iman. Yaitu membenarkan firman selalu. Kita yakin pada firman, membenarkan, yakin pada firman. Dan koreksi diri, menunjukkan, mengakui segala kekurangan kelemahan kita. Secara rohani ada dosa-dosa dan lain-lain, akui. Itu kata-kata iman. Dan mengakui kekurangan kelemahan secara rohani. Tadi secara rohani tidak layak, saya tidak layak. Secara jasmani tidak mampu, tidak berdaya. Aduh kuliahku begini, kerjaan, tidak mampu. Pelayanan, tidak mampu. Setiap saya melayani cuma bisa terima kasih Tuhan. Tadi pulang cepat jam 5 kurang 5, jam 5 pas ya sampai sini. Mandi kilat supaya enggak telat. Nah, itu 5 pas ya sampai di kamar 5 pas. Nah, itu cepat-cepat. Nah, untunglah 5/4 kurang sedikit. Nah, sudah sampai. Ya cuma haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih, tidak layak, tidak mampu. Terima kasih, nanti setelah kau muda terima kasih Tuhan. Besok masih 3 Tuhan. Besok kan pagi, siang, malam. Ya begitu aja, terima kasih. Tidak usah mikir, stres. Ya. Tidak usah serahkan Tuhan. Tidak layak, tidak mampu, tidak berarti apa-apa. Tunjukkan kelemahan. Tuhan tolong kita semua. Ini sama dengan mengulurkan tangan. Mata memandang, mulut, kata-kata iman, tunjukkan semua. Tangan diangkat. Berserah kepada Tuhan. Berseru, berserah. Tuhan ulurkan tangan. Ajaibnya, tangan kasihnya, belas kasihnya kepada kita. Ayo, kaum muda. Wah, kalau kaum muda sudah tidak menggonggong lagi, saya juga bangsa kafir sudah tidak menggonggong lagi, lidah tidak menjilat muntah, tapi menjilat roti, sudah bisa bersaksi, berkata benar, jangan sok-sokan, berkata benar yang baik, bersaksi, menyembah hanya saya Tuhan banyak kekurangan. Oh, menarik belas kasih Tuhan. Tuhan ulurkan tangan belas kasih. Mujizat pasti terjadi. Amin. Mujizat. Mujizat rohani sudah terjadi, kata-kata kita baik, kata iman. Mujizat jasmani. Sembuh anaknya, setan keluar. Setan keluar. Penderitaan tadi belum, penderitaan juga dirasuk setan, penderitaan, stres, menderita, hilang, kelegaan. Masalah selesai, masa depan berhasil indah, mustahil jadi tidak mustahil, dan kelegaan, stres semua, air mata hilang, kita mengalami kelegaan dari Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan, mulut, terus kelegaan yang bertambah-tambah. Sampai kalau Yesus datang, disucikan, diubahkan, sempurna, tidak salah dalam perkataan. Sempurna, tidak salah.
Dan yaitu kita bisa menyambut kedatangannya kedua kali di awan permai. Yesus, haleluya Yesus. Masuk Firdaus 1000 tahun. Sabat besar kita alami sungguh-sungguh. Masuk Yerusalem baru. Sabat kekal kita alami sungguh-sungguh. Nah itulah kaitan pedang, firman pengajaran Yesus mengajar pada hari Sabat. Kalau ada pengajaran, ada Sabat, tidak akan kau muda ke sana kemari ke sana, nggak usah lagi. Sudah ada damai sehari-hari, Sabat hari ini sehari-hari ada, Sabat kecil merasa syukur, enak ringan mengucap syukur. Sabat besar, suasana 1000 tahun damai ada, yaitu suasana imam raja, suasana kesucian tanpa dosa, kesucian iblis dibelenggu, kesucian kita. Itulah lebih dari gedung bioskop, lebih dari apa, lebih dari narkoba, lebih dari semua. Suasana Firdaus sampai penyucian mulut, betul-betul kita alami suasana 1000 tahun. Kerajaan 1000 bukan suasana lagi, masuk kerajaan 1000 sampai masuk Yerusalem. Tidak ada setetes pun air mata. Ayo, ada yang sudah stres, banyak air mata, banyak ini. Dan ayo datang sama Tuhan. Akui benar Tuhan. Itu ibu itu. Woi, tidak patut roti untuk anak-anak diberikan anjing. Kau anjing. Benar Tuhan. Tapi anjing mau berubah Tuhan. Saya tidak mau jilat muntah lagi. Mau jilat roti Tuhan, remah-remah. Mau berubah. Tolong saya. Oh sudah. Mujizat terjadi. Amin. Mujizat. Yuk, ketika aku lemah, dia datang. Yuk, sama-sama Om juga. Ada kelemahan kekurangan kita bangsa kafir memang. Wah, tidak bisa apa-apa bangsa kafir. Banyak kekurangan, kelemahan. Ayo datang sama Tuhan. Biar Tuhan berbelas kasih mengadakan mujizat. Gitu. Ayo segera 105 best. Mari bangkit berdiri. Di Surabaya, Medan, ayo. Haleluya. Ketika ku lemah. Ketika ku lemah, dia datang. Ketika ku jatuh, dia angkat. Ketika tunjukkan hati, tunjukkan leher, tunjukkan mulut kepada biar disucikan. Ku perlu dia atur. Yesus ku cintakan. Yesus ku pujikan. Yesus ku serahkan hidupku. Yesus ku sembah kau. Kor sekali lagi. Yesus ku cintakan. Kasih dia lebih dari semua. Harapkan dia lebih dari semua. Oh haleluya. Haleluya. Yesus ku serahkan hidupku. Yesus ku sembah kau. Sangat pelan-pelan dengan tunjukkan hati, hubungan hati dengan hati. Tunjukkan sendi, hubungan dengan sesama. Ada yang tidak baik, selesaikan. Leher, sendi leher, tunjukkan kepada Tuhan. Bagaimana doa penyembahan kita terganggu hari-hari oleh hawa nafsu, keinginan daging. Tuhan tolong. Tunjukkan mulut itu, lidah menjilat apa hari-hari. Terus lagi. Ayo, kalau ada sesuatu yang porak-poranda, yang gelisah, stres, yang mustahil, yang hancur, yang tidak indah lagi, Tuhan mau sucikan. Tuhan mau beri sabat. Semua jadi indah, semua berhasil.
Oh, Dia tidak pernah menipu saya dan saudara. Haleluya. Haleluya. Mungkin merasa hidup ini sudah kering, susah, masih muda sudah susah. Lagi datanglah kepada Tuhan. Ada yang mau maju ke depan satu orang, tapi tidak usah ikut-ikut. Semua tutup mata. Yang butuh aja maju, jangan tutup jalan. Yang di atas, di bawah. Di WR4 Surabaya ada Tuhan juga di tengah. Saudara-saudara, di Medan juga ada. Di mana ada firman, di situ ada pribadi. Tunjukkan kata-kata iman. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Ngomong apa adanya. Haleluya. Tuhan, haleluya. Ini kami bangsa kafir. Oh, haleluya. 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 Ini saya Tuhan. Tidak lebih dari perempuan Kanaan. Oh, haleluya. Tidak lebih dari anak yang dirasuk setan. Kami sering ngawur tuh. Dalam berpikir, ngawur dalam perbuatan, najis kok. Ngawur dalam ngomong. Kami sering ngawur. Karena seperti kerasukan setan. Haleluya. Bebaskan kami. Engkau sedang mengajar, Engkau sedang menusuk kami. Engkau sedang menyucikan, tapi membalut kami. Memberi sahabat kepada kami. Memberikan mujizat kepada kami. Haleluya. Pemain musik juga menyembah Dia. Haleluya. Haleluya. Tunjukkan semuanya. Haleluya. Ya Allah. Di Medan, di WR4, di mana-mana, di depan laptop dan lain-lain. Semua sama gitu. Tunjukkan, Tuhan mau cari kata-kata iman itu. Tuhan cari. Oh, haleluya. Penyerahan sepenuh. Iyalah wasa, iyalah wasa. Iyalah wasa, oh, iyalah. Ada pemulihan Tuhan malam ini kami percaya. Ada sahabat di tengah kami Tuhan. Haleluya. Oh, Engkau tidak menipu kami Tuhan. Haleluya. Iyalah wasa, iyalah wasa, iyalah wasa. Haleluya, haleluya. Engkau baik bagi kami. Engkau baik bagi kami. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Jamah setiap kami, jamah. Pulihkan kami. Kami pulang dengan bahagia. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih, tidak ada yang mustahil bagimu. Sampai kesempurnaan Tuhan. Terima kasih, Engkau baik bagimu. Iyalah, masih ada kesempatan bagi kami bangsa kafir. Oh, haleluya. Iyalah wasa, iyalah waka, iyalah wasa. Iyalah wasa, iyalah waka, iyalah wasa. Haleluya, haleluya. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya. Medan, Surabaya juga di mana-mana bangkit berdiri. Ayo janji sama Tuhan sekarang. Kalau aku sudah ditusuk Tuhan, sudah disucikan, kuatkanlah saya bertahan Tuhan. Dengan kata-kata iman, hidup sesuai iman semua. Perbuatan sesuai iman, perbuatan iman. Dan mujizat akan terjadi. Angkat dua tangan. Berikan hidupmu kepada Tuhan, hidupku semua. Haleluya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, pegang saya, pegang kami semua di malam. Peluk kami, bukan anjing lagi tapi dombanya Tuhan digendong, anak-anak Tuhan yang digendong.
Engkau tidak akan melepaskan kami selama-lamanya. Oh, Engkau yang menentukan yang terbaik, yang terindah dalam hidup. Tuhan tidak pernah menipu kami semuanya. Terima kasih sampai kesempurnaan. Terima kasih. Turunkan tangan. Gembalakan kaum muda di sini WR4 Surabaya Suprapto 2 BC Medan Patra Kuningan 14 Jakarta. Beri kesempatan di mana-mana juga, beri kesempatan kerinduan kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasa keubahan, kepuasan, pertolongan, pengangkatan bidang jasmani rohani sampai diangkat di awan yang permai. Terima kasih Tuhan. Setiap ibadah Kau hadir, buka firman, urapi, curahkan kasih, menggairahkan kami setiap berkhotbah, menggairahkan kami bersaksi, mengajak yang lain datang pada Tuhan. Jiwa yang sudah undur tarik kembali, jiwa baru pertambahkan. Terima kasih. Pergumulan dalam ibadah pelayanan jangan terhalang apapun, Tuhan buka jalan. Kami setia berkobar sampai Engkau datang. Yang bekerja berkati, buka jalan semua. Yang mencari pekerjaan tolong, yang sekolah kuliah tolong. Menghadapi apapun mujizat terjadi, naik kelas baik, lulus dengan baik, skripsi dan lain-lain, tolong semua. Mujizat terjadi Tuhan. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang sakit Engkau jamah juga, Engkau tolong semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Beri pergaulan yang baik, yang suci, yang benar, yang suci. Beri perjodohan yang terbaik. Satu pengajaran benar, ada buah pengajaran benar, sesuai kehendak-Mu, mujizat terjadi. Beri ketabahan kaum muda, beri masa depan berhasil indah. Terima kasih Tuhan, tolong tidak ada yang kecewa, putus asa, tidak ada yang bangga. Semua hanya mengucap syukur, semua hanya menyerah sepenuh kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada di dalam tangan Tuhan. Kami teringat orang tua kami masing-masing di mana berada. Kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat pada mereka, terutama selamatkan mereka. Gembala-gembala di daerah yang menggembalakan kami dulu, Tuhan juga kami belum bisa balas apa-apa. Balaskan berkat berlipat kali ganda. Dalam pengajaran benar mereka, tambahkan bilangan jiwa. Terima kasih, banyak permohonan kami, Kau tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita nyanyi satu nyanyian, kemudian korban malam ini untuk Square Ballroom Surabaya ya. Yang belum mendaftar silakan mendaftar ya. Ada biaya atau tidak kita gotong royong semua ya. Baik, Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Tiada lebih indah ku melayani Tuhan. 238. Ayo segera. Ya, persembahan dijalankan. Di sini WR Medan juga untuk Square semua ya. Baik, Tuhan memberkati kita semua. Kaum muda ikut ambil bagian. Tuhan berkati. Lebih indah ku melayani Yesus. Walaupun sukar dan berat jalanku, takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku. Karena aku tahu apa arti hidupku. Terindah dalamku telah aku tinggalkan. Terkasih dalamku telah aku lepaskan. Asal hati Yesus merasa senang selamanya. Karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Puji Tuhan. Besok pagi di sini 6.45 kebaktian umum, 6.45 pagi kebaktian umum. Gunakan hari libur datang pada Tuhan, Tuhan memberikan nilai tambah. Tuhan tolong. Di Surabaya 10.50 siang. Ya, Tuhan tolong juga gunakan hari libur datang, Tuhan memberi nilai tambah. Om juga yang di Surabaya. Medan, Hotel Danau Toba International Royal Room jam 19.15 besok kebaktian gunakan hari libur datang pada Tuhan, Tuhan beri nilai tambah. Om juga yang di sana ya, Tuhan memberkati semuanya. Kemudian
bantu doa Yunike UAS Senin Jumat, Evelyn UKK Senin Jumat dari Dr. Rudi Ponorogo. Banyak ya murid-murid yang menghadapi semua. Tuhan memberkati. Peserta square 372 ya. Ayo kaum muda yang belum daftar, ada biaya, tidak ada silakan. Dulu 500, ini masih kurang banyak ya. Mari kur kaum muda ya, tak bisa memuliakan Tuhan ya. Tuhan tolong semua. Baik. Kemudian yang berulang tahun, wow banyak sekali. 9 Maret sampai 16 Maret, 1 minggu aja. Ibu Sri Ami hari ini 9 Maret, Virginia Clarisia hari ini 9, Bapak Dedi Anugrah Ambarwono Surabaya hari ini, Melda Hasiani Simanjuntak Lempinel 41 hari ini, Bapak Antoni Rasian Jati 10 besok, Yeremia Willy 10, Tiffany Odia Herik 10, Mutiara Dewi Pranata 10, Evelyn Angelika Suteja 10, Maria Buyandaya Dongalemba 10, Nesia Artikasari Ibu Surabaya 10, Ibu Elisa Maria Ibu Siangli 11, Daniel Amadeu 11, Christian Anderson 11, Zamrud Zamawi 11, Efrata Daily 11, Dina Agresia Sinaga 11, Bapak Tris Sukrisno 12, Ibu Esther Yovita 12, Juan Nathan Mulyanto Surabaya 12 Maret ya. Bapak Sudarmaji 13, Yesaya Olden Pak Pakan 13, Ibu Koni Sianturi Medan 13, Ibu Monang, Azalia Orakel Sayoko 14, Gisela Odelia Sekolah Minggu 14, Klerin Cikwita 14, Bapak Angga Kuswantoro 14, Gabriela Rosita Darmawan Gebi 15, Ibu Arilistiardini Ibu Anta 15, Ibu Martina Kristanti 16, Ibu Lili Serliana, Ibu Winata Hendra 16, Andrea Sachi Sekolah Minggu 16, Jonathan Prawira Nugraha Sekolah Minggu Surabaya 16. Wah sudah cukup ya, Tuhan memberkati semua. Mari bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian semua. Kami berdoa buat yang ulang tahun, Tuhan tolong semuanya, Tuhan berikan perpanjangan umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga, berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Tersiwa dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Mau UKK, UAS, Evelyn, Yunike dan lain-lain semua, anak muda, remaja semua, berikanlah hikmat-Mu, pertolongan. Lu persiapkan semua dalam belajar, semua tolong menjawab soal benar, baik, lulus, jujur, lulus dengan baik, mujizat terjadi, naik kelas dengan baik, mujizat terjadi. Yang cari sekolah baru tingkat apapun, buka firman, buka jalan, kau tempatkan yang sesuai kehendak-Mu. Terima kasih, terima kasih. Pengorbanan kaum muda, balaskan berkat berlipat kali ganda. Latihan kurs ini Surabaya Medan, lindungi sertai dan berkati semuanya. Dan jika kami pulang, sini Surabaya Medan, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari celaka mara bahaya Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat sehat, kembalikan besok pagi, siang, malam dengan setia kepadamu. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur kepadamu, terima kasih. Angkat 2 tangan, yang mau angkat 5 detik, 10 detik, serahkan hidup kepada Tuhan. Sebelum pulang ada sahabat, sungguh-sungguh damai sejahtera Tuhan. Haleluya, haleluya. Tidak kepikiran lagi, tidak stres lagi dan lain-lain. Tidak susah lagi, semua serahkan kepada Tuhan. Pasti Tuhan tolong semua. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih, kami milik-Mu. Tuhan memegang kami semua. Turunkan tangan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Terima kasih. Yang tidak hadir di sini Surabaya Medan, engkau jamah di lain kesempatan hadir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan